malam hari ini. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuat hati kami bersuka melalui pujian pengagungan yang sudah kami naikkan. Tibalah waktunya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami beroleh berkat melalui taburan firman Tuhan yang akan hamba sampaikan pada malam hari ini. Kiranya namamu dipermuliakan atas semuanya ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, borongan ya. Saya yang firman Tuhan, saya yang praise and worship. Nah, berkatnya juga borongan, Pak. Berkatnya juga nanti borongan. Haleluya, amin. Amin. Diborong Pak Tommy berkat. Ada yang bilang kemarin itu, wah Pak Tommy kayak pengamen kalau main gitar pakai gitar kecil seperti itu katanya. Wah, Daud malah lebih parah lagi, gitar pedot yang dia mainkan. Saya bilang gitu ke dia. Puji Tuhan saudaraku. Itu namanya ukulele ya Pak? Iya, ini ukulele, gitar ukulele. Puji Tuhan, mari saudara kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema pada malam hari ini yaitu tentang hajaran Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat yang ke-12, karena dikatakan begini saudara. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan kau ajari dari Tauratmu. Nah saudaraku, sementara nats firman Tuhan saya mengambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mengertilah Bapak Ibu bahwa bila kita dihajar oleh Tuhan, itu berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Sering sekali, saudara, kita mengalami hal-hal yang tampaknya buruk di pemandangan hidup kita. Lalu kita berpikir, bila Tuhan itu baik, Pak Tommy, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita? Bahkan kita juga berpikir, ya, kalau kita berpikir seperti ini, saudara, bahwa kelalaianku lah, bahwa dosa-dosaku lah, itulah penyebab mengapa hal-hal buruk tersebut terjadi dalam kehidupanku. Nah, ini cara berpikir orang yang waras, saudara. Ini cara berpikir orang yang menyadari akan apa yang diperbuatnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu,
Tuhan itu tidak pernah mempunyai agenda dalam kehidupan kita atau rencana dalam kehidupan kita yang akan mencelakakan hidup kita. Tidak, saudaraku. Saya katakan tidak. Tidak ada agenda Tuhan seperti itu dalam kehidupan kita. Namun agenda Tuhan yang sesungguhnya adalah bahwa Tuhan mengizinkan semua hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah supaya kita menjadi baik dan sempurna adanya, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita cari tahu apa bedanya Tuhan mengajari dengan dihajar oleh Tuhan. Ya. Di dalam kitab Mazmur pasal ke-94 ayat 12, firman Tuhan di sana berkata, "Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu." Maksud Tuhan ialah, saudara, menghajar kita itu ada. Jadi Tuhan itu selalu punya maksud ketika ia menghajar kita. Apa maksudnya? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dikatakan, "Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya." Dari ayat ini, Bapak Ibu, jelaslah, saudaraku, apa maksud Tuhan itu menghajar kehidupan manusia. Apa, saudara? Supaya kita bertobat. Itu yang pertama. Jadi maksud daripada Tuhan mengizinkan kita atau kita dihajar oleh Tuhan supaya kita bertobat seperti Tuhan menghajar bangsa Israel. Bertobat apa artinya? Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Handoyo. Bertobat artinya berbalik dari jalan kita yang salah, jalan kita yang sesat, kembali kepada jalannya Tuhan. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6 berkata, "Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Tuhan hajar orang Israel sampai dibuat melarat kehidupan orang Israel ya oleh orang-orang Midian, dan itulah yang membuat dia pada akhirnya berseru memanggil nama Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan itu ingin agar kita kembali berbalik dari hal-hal yang jahat dan bertobat. Itu yang paling penting. Hakim-Hakim 6 ayat 10 katakan, "Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Saudaraku, di sini Tuhan menjelaskan kepada kita, ayo kembalilah kepada Tuhan. Milikilah persekutuan yang indah dengan Tuhan, saudaraku, saudara, yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang berikutnya, apa sih maksud Tuhan itu? Mengapa kok kita harus dihajar oleh Tuhan? Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua, saudaraku, di sana dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan
yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu dengan maksud merendahkan hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, dilanjutkan saudara, Ulangan 8 ayat 2 ya, yang mengatakan ini. Sebelum kita lanjut ke sana, sebetulnya ayat ini, Ulangan 8 ayat 2 ini mengajak kita untuk merendahkan hati. Jadi selain kita bertobat, saudaraku, Tuhan itu minta supaya kita itu jadi orang belajar merendahkan hati. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang rendah hati. Janganlah kita ini menjadi anak-anak Tuhan, namun anak Tuhan dijuluki anak Tuhan yang tinggi hati. Tinggi hatinya bukan main. Katanya seperti itu, saudara-saudara. Nah, Ulangan 8, kita lanjutkan, ayat 3-5 berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk, katanya lagi, di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun itu. Saudara lihat bagaimana Tuhan menghajar bangsa Israel. Namun sekalipun Tuhan menghajar bangsa Israel, di sana Tuhan tetap menunjukkan kemurahannya. Lalu dilanjutkan lagi dalam ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf, ya, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi maksud Tuhan itu seperti itu, saudara-saudara, ketika kita dihajar oleh Tuhan. Supaya kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bukan menjadi pribadi yang angkuh. Kita bukan menjadi pribadi yang sombong. Kita bukan menjadi seorang pribadi yang mungkin kita berkata, tanpa Tuhan pun aku bisa menjalani kehidupan ini. Tanpa Tuhan pun aku bisa sukses. Tanpa Tuhan pun aku bisa kok berhasil. Supaya kita jangan seperti itu, saudara-saudara. Tuhan kepingin agar supaya kita selalu ingat kebaikannya. Dan hiduplah saudaraku rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan minta dari kita. Saudaraku, malam ini saya mau mengajak kita. Mari kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Jangan kita hidup itu mungkin mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini orang yang nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan itu kalau sekali sentil, ya, wah nggak bisa saudara kita ngomong apa-apa. Sangat mudah sekali Tuhan mengajar kita dengan caranya. Oleh karena itu, mari, selain kita bertobat, kita juga harus merendahkan hati kita. Yang terakhir, saudara, Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 berkata, tetapi orang Israel dengan
dengan mengambil barang-barang yang dihususkan itu, karena akan belum karena coba saya baca kembali saudara-saudara, saya agak linglung di sini nih. Ulangan pasal yang maaf bukan ulangan tapi kitab Yosua, saudara-saudaraku. Sebentar Bapak Ibu, saya carikan ayatnya. Di sana dikatakan begini. Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal 7 ayat 1 dikatakan begini. Tetapi orang Israel berubah setia. Ya. Mengambil barang-barang yang dihususkan itu. Karena Akhan bin Karni bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, saudaraku, Tuhan minta saudara-saudara, di sini ayat ini saya menangkapnya begini. Tuhan minta agar kita itu menjadi anak Tuhan itu lebih setia. Yosua pasal 7 ayat 11 sampai 12 berkata, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka, ya dikatakan, membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dihususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dihususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, taatilah perintah-perintahnya. Janganlah kita ini berpaling dari Allah, saudara. Dan janganlah pernah ya menduakannya. Atau dengan kata lain, jangan pernah kita mendua hati. Ya sekarang kita percaya kepada Tuhan. Tetapi besok kita belum tahu apakah masih tetap setia kepada Tuhan atau kita justru lari daripada Tuhan. Jangan dikatakan tadi, jangan kita menjauhkan, melanggar perjanjian yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Nah, kita ini ada mengatakan, ajakan Tuhan yang pertama tadi kepada kita adalah agar kita bertobat. Dan Tuhan selalu memberikan janji kepada kita kalau kita bertobat kepada Dia. Apa janjinya? Di dalam kitab 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Nah, berkat orang yang bertobat ada dua. Yang pertama diampuni. Yang kedua dipulihkan. Ini harus kita aminkan, saudara-saudara. Lantas bagaimana supaya kita tidak dihajar oleh Tuhan? Amsal 3 ayat 11 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, ini adalah jawabannya. Supaya kita tidak dihajar oleh Tuhan, makanya jangan kita menolak ya didikan Tuhan. Jangan juga kita bosen kalau Tuhan itu ngingetkan kita, saudara. Oleh karena itu, yuk kita belajar menjadi orang-orang penurut. Turutilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dihajar oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang dihajar oleh Tuhan. Apa itu bentuknya saya juga tidak tahu. Mungkin saya juga dihajar oleh Tuhan. Ya. Mungkin semua yang kita alami, hal yang tidak kita inginkan terjadi itu adalah hajaran Tuhan. Tapi 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang disayangi oleh Tuhan. Bila kita sedang dihajar oleh Tuhan, percayalah bahwa kita sesungguhnya ya tetap dikasihi oleh Dia. Mazmur 103 ayat ke-8 berkata begini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.